ada adalah keyakinan dan keberanian. See you on the top. Halo, kembali lagi bersama saya Rangga Hadiputra, seorang profesional trader. Saya ingin memberikan edukasi dengan bahasa yang sederhana, ya, seperti kita ngobrol dua arah. Saya ingin juga memberikan edukasi seputar trading dengan bahasa yang lugas. Ya. Teman-teman semua, ini bersumber dari banyak sekali teman-teman trader, ya, para member-member di komunitas saya yang berdiskusi dan bertanya kepada saya, Pak Rangga, sebenarnya trading yang benar dan baik itu seperti apa? Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang hari ini menonton video saya, pastinya juga pernah dan bahkan sampai saat ini adalah seorang trader aktif, ya, yang trading di berbagai platform, di berbagai broker. Hari ini saya ingin menjawab satu-satu pertanyaan yang banyak masuk ke saya, yang banyak dipertanyakan ke saya. Ada pertanyaan yang menarik menurut saya yang hari ini saya ingin bahas ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi, agar kita bisa memahami bagaimana mekanisme trading yang baik dan benar itu. Teman-teman, sering saya katakan bahwa ada 3 hal yang harus kita hindari di dalam trading. Yang pertama, kita hindari yang namanya berpikir positif. Kenapa berpikir positif tidak boleh di dalam ketika kita melakukan transaksi trading? Karena banyak sekali para trader pemula yang saya temukan, dia salah menempatkan cara berpikir positif ke dalam dunia trading. Ya. Terlebih lagi ketika dia masuk ke dalam market, ketika dia entry, open posisi, dan mengambil posisi di situ. Ketika memang si trader ini dia sudah salah menganalisa market, padahal market itu sedang uptrend, market itu sedang bergerak naik. Yang harusnya prinsip utama bagi seorang trader adalah follow the trend. Yang dia lakukan ternyata dia entry sell. Kemudian dia menerapkan pikiran positifnya, berharap bahwa dengan berjalannya waktu market bisa naik dan berubah arah. Nah, ini adalah hal yang keliru. Karena kenapa? Bukannya berpikir positif tidak boleh ya. Tapi ketika kita melakukan transaksi trading, sangat tidak tepat ketika kita menggunakan berpikir positif, padahal analisa kita sudah salah memang di awal. Itu pertama. Yang kedua, dilarang berpikir negatif. Tentu berpikir negatif membuat kita menjadi was-was, membuat kita menjadi tidak percaya diri, ya, melangkah ke depan, melakukan entry, dan lain-lain. Dan yang ketiga yang menarik adalah saya juga melarang berpikir religius. Berpikir religius ini seringkali kita lihat kan, ketika seorang trader sedang floating loss misalnya. Langsung tuh dia berubah menjadi rajin ibadah, rajin berdoa. Buat yang muslim dia langsung sholat 5 waktu berharap bahwa dia berubah menjadi profit. Tuhan mengabulkan doanya. Nah, ini menarik. Karena satu sisi ada juga trader yang berdoa profitnya bertambah dari hal itu. Ketika dia sudah salah dalam menganalisa market, dia entry open posisi sell padahal market sedang bergerak naik ke atas. Ya, dia berdoa supaya berbalik arah. Tentunya ini hal yang dilarang. Lalu Pak Rangga, berpikir seperti apa yang memang diperbolehkan di dalam dunia trading? Berpikir realistis dan berpikir analitis. Itu yang saya tekankan, disiplin trading saya sejak 2010 saya menekankan hal demikian. Teman-teman semua, ada juga pertanyaan yang menarik yang sampai ke saya, yaitu berkenaan tentang platform trading. Ya. Kita tahu bahwa di dunia, khususnya di Indonesia, ya, yang paling dikenal atau yang terkenal, ya, platform trading itu, kalau kita lihat
Bahkan saya yakin teman-teman saat ini, para trader yang menonton video saya, keseringan menggunakan platform apa? Pasti hampir semua jawabannya adalah MetaTraders. Baik itu MT4 atau MT5. Ini hal yang menarik. Yang bertanya kepada saya, apakah Pak Rangga, platform yang paling terbaik hanyalah ada di MetaTrader saja? Maka saya sering menjawab bahkan ke mereka yang sudah lama ya menggunakan platform tersebut. Saya sering berdiskusi kepada mereka. Karena saya sebelumnya juga menggunakan platform itu. Saya sering mengatakan di luar MetaTrader itu masih banyak sekali platform-platform yang bagus. Ya. Platform yang bagus yang tidak kalah terkenalnya sebenarnya dari MetaTraders. Kita tahu ada C-Traders, ada Leverage, ada LP Trade. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak anggapan dari masyarakat atau dari trader bahwa satu-satunya platform yang terbaik ya hanyalah MetaTrader? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Rangga saat ini menggunakan platform tersebut untuk transaksi tradingnya? Di sini saya akan menjawab secara lugas teman-teman semua bahwa saya sudah lama meninggalkan trading di platform tersebut, yaitu di MetaTrader. Saya punya alasan yang sangat masuk akal. Ya. Dan alasan ini sudah saya uji. Pertama, kita tahu lah ya, semua masyarakat Indonesia, khususnya buat pelaku trading atau profesional trader lainnya, beberapa tahun belakangan ini kita tahu banyak peristiwa-peristiwa hukum ya, berkenaan tentang trading. Kita sebut saja ada robot trading yang bermasalah yang bahkan sampai sekarang proses hukumnya itu belum tuntas. Ya, kita tahu ada viral blast. Ya. Kita tahu pertama ada viral blast. Yang kedua ada ATG, ada Fahrenheit, ada Net 89 dan masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah, robot trading yang tadi saya katakan itu dia menggunakan platform apa? Betul, kebanyakan perusahaan trading yang bermasalah, kebanyakan robot trading yang bermasalah itu menggunakan platform MetaQuotes atau MetaTrader, yaitu Meta 4, MT4, dan MT5. Saya tidak mengatakan bahwa berarti MetaTrader itu buruk atau MetaTrader itu tidak layak digunakan. Saya tidak arahnya ke sana. Tapi saya mau menjawab anggapan dari masyarakat atau mungkin yang awam dari trading atau trader pemula berkenaan bahwa hanya satu-satunya platform trading yang paling bagus dan layak digunakan adalah MetaTrader. Nah, itu yang mau saya jawab. Karena begini teman-teman. Kalau kita lihat ya, banyak sekali review-review yang sampai sekarang menurut saya nggak tahu parameter review itu, rating itu terhadap platform itu seperti apa. Kita tahu bahwa contohnya di WikiFX, ya, MetaTrader reviewnya sekian, C-Trader reviewnya sekian, LP Trade reviewnya sekian gitu. Saya nggak tahu ukurannya itu apa. Karena menurut saya, ya, baik itu platform trading, baik itu broker trading, itu nggak ada yang paling bagus. Ya, ini prinsip dasar yang sebenarnya harus kita tanamkan. Maka sering saya katakan bahwa everything start from mindset. Terlebih lagi ketika kita ingin menjadi seorang profesional trader. Yang paling prinsip sekali yang harus kita punya adalah mindset yang benar ketika kita ingin belajar ilmu trading. Maksudnya mindset apa? Banyak sekali orang yang berpikir bahwa kehebatan atau keunggulan dari platform trading, ukurannya adalah rating. Sekali lagi, keunggulan atau kehebatan atau kelayakan ya, ketika kita ingin menggunakan platform trading ataupun broker, itu ukurannya rating. Menurut saya, rating itu, saya nggak tahu ukurannya bisa ratingnya bagus atau tidak itu seperti apa. Karena saya ini punya cara sendiri ya, menilai broker trading yang bagus itu seperti apa, platform trading yang bagus itu seperti apa. Menurut saya, teman-teman, essence atau substansi atau hal yang prinsip dari dunia trading itu adalah ketika kita seorang trading, kita mentradingkan uang kita.
Kita mentransaksikan uang kita. Kemudian dari hasil transaksi itu kita profit, dan profit itu dibayar dengan baik dan benar oleh broker tersebut. Dalam proses withdrawnya tidak bermasalah, dalam proses hal-hal yang lainnya tidak bermasalah. Menurut saya itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena kenapa? Karena esensinya adalah bukannya berarti, oh saya akan trading di platform, di broker yang memang legal di Indonesia. Atau saya hanya akan mau trading di platform dan broker yang memang ratingnya bagus. Bukan itu ukurannya. Makanya balik lagi, everything start for mindset. Semuanya berawal dari mindset. Kalau kita ingin bicara trading yang baik dan benar, maka mindsetnya juga harus benar. Mindset atau cara pandang kita dalam melihat platform, cara pandang kita dalam melihat broker. Baru ketiga, cara pandang kita ketika kita mengeksekusi pasar juga harus bagus. Itu jawabannya. Karena pertanyaan ini sering sekali sampai ke saya, baik ada yang WhatsApp saya, bahkan ada ketika kita temu darat, ya, kita ngopi bareng, banyak member-member saya, banyak teman-teman trader yang bertanya tentang hal tersebut, bahkan ada yang DM Instagram saya. Makanya di video ini saya akan jawab bahwa cara saya menilai sebuah platform itu bagus atau tidak, cara saya menilai broker itu bagus atau tidak, itu bukan hanya dari ratingnya, teman-teman. Ya, balik lagi ya, legalitas, trading, itu tidak bisa menjamin platform itu bagus, platform itu layak digunakan, atau platform itu berarti superstar. Tidak. Yang saya sebutkan tadi ya, robot trading yang bermasalah yang terkena kasus hukum di Indonesia, ATG, Fahrenheit, ya, Net89, dan lain-lain, itu mereka menggunakan MetaTraders. Lalu poinnya, ada orang yang mengatakan bahwa MetaTrader adalah platform yang layak yang harus kita gunakan. Ini kan dua hal yang kontradiktif dari fakta yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu teman-teman, ketika banyak yang tanya ke saya, Pak Rangga menggunakan platform apa? Tentu saya tidak menggunakan platform MetaTrader. Saya katakan saja demikian. Karena saya punya argumentasi sendiri. Saya yakin teman-teman, tidak ada seorang trader manapun yang bisa disukai oleh semua orang. Termasuk saya. Ya. Apakah saya ini paling jago? Saya rasa tidak juga. Karena di atas langit pun ada langit. Apakah dalam kegiatan trading saya berarti banyak follower saya, banyak yang suka kepada statement saya? Tentu saja tidak. Karena tidak ada seorang trader yang bisa memuaskan keinginan semua penanyanya, atau semua membernya, atau semua trader yang bertanya kepada dia. Karena trader itu saya selalu mengatakan dia bukan alat pemuas nafsu, teman-teman. Ya. Tentunya saya punya trading plan sendiri. Ada trader lain yang punya trading plan sendiri. Ada yang suka dengan trading plan saya, ada juga yang tidak suka dengan trading plan saya. Tapi kalau bicara win rate saya bisa dicek. Ya. Jadi teman-teman semua, inilah yang ingin saya sampaikan ke publik, inilah yang ingin saya sampaikan ke masyarakat dan ke teman-teman trader, khususnya trader pemula, bahwa segala sesuatu kita harus belajar dari fundamentalnya, dari basic dan prinsipnya. Tentang bagaimana cara pandang kita kepada platform, cara pandang kita kepada broker, barulah kita bagaimana cara pandang kita tentang strategi apa yang kita gunakan untuk mengeksekusi market dan lain-lain. Karena hari ini banyak saya lihat dan saya rasa banyak trader-trader pemula belajar itu terlalu tinggi. Ya. Sudah belajar ilmu-ilmu tentang technical yang luar biasa. Bahkan banyak juga yang diskusi ke saya, banyak tuh vocabulary tentang kosakata, tentang indikator, tentang teknik-teknik yang saya rasa saya juga jarang mempelajari hal tersebut gitu loh. Saya juga baru dengar itu ada indikator namanya ini indikator. Karena begini teman-teman, balik lagi bicara tentang platform, bicara tentang broker, ya. Essence dari itu semua adalah bukan terletak pada apakah dia terdaftar terregulasi di Indonesia atau tidak. Apakah ratingnya bagus atau tidak. Bukan. Gitu loh. Tapi yang pertama adalah harus dilihat tentu dia terregulasi nggak di negaranya, itu dulu. Ada nggak dia license? Yang kedua, yang ketiga, kita bisa melihat dari track record dia. Sudah lama tidak broker itu atau platform itu, misalnya seperti itu. Bicara broker misalnya. Pak Rangga, bicara broker nih. Ini broker seperti apa yang harus saya gunakan? Ada nggak ukuran broker-broker yang bagus gitu ya? Rekomendasi dari Pak Rangga. Nah balik lagi ya, menurut saya melihat broker dengan platform itu sama saja. Jadi saya
tidak melihatnya dari ratingnya. Misalnya ada salah satu platform survei dalam dunia trading yang mensurvei broker ini broker tidak bagus misalnya. Broker ini broker bagus, itu ukurannya dari mana? Yang mau saya tanyakan. Karena penilaian satu survei dengan penilaian survei yang lain bisa saja berbeda. Kalau saya sebagai praktisi trading, ya, sebagai pelaku trader yang sudah lama berkecimpung dalam dunia trader, saya menilai bahwa ketika saya puluhan tahun trading, saya bertransaksi, saya profit itu dibayar dengan baik dan wajar oleh broker, menurut saya itu sudah lebih dari cukup, teman-teman. Sudah begitu track recordnya bagus. Nah, itu yang perlu saya tekankan ke teman-teman semua, bagaimana cara yang paling benar kita menilai platform dan broker itu sendiri. Dan satu hal yang menarik juga dalam trading, teman-teman, saya rasa para pendengar YouTube saya ini bukanlah orang yang bodoh dalam trading, ya. Jadi orang-orang yang menyimak video saya yakin dan percaya adalah orang yang sudah pandai dalam trading. Dan menurut saya zaman sekarang itu sudah tidak ada orang yang bisa dibodoh-bodohi dari trading, karena kita sudah banyak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ya, dari robot trading atau dari platform-platform yang bermasalah, yang ujung-ujungnya scam, perusahaan-perusahaan trading yang ngakunya dapat memberikan profit lumayan yang luar biasa besar, tapi pada akhirnya dia ternyata scam dan lain-lain. Jadi menurut saya edukasi yang saya sampaikan ini bukanlah ingin mengedukasi teman-teman supaya tidak tertipu dengan para trader yang mengaku dia expert tapi ujung-ujung menjerumuskan. Saya rasa tidak perlu hal lagi seperti itu, karena menurut saya teman-teman sudah banyak bisa belajar dari hal tersebut. Dan satu hal yang menarik, teman-teman. Banyak yang beranggapan bahwa dia ingin cepat kaya dari trading. Saya ketika bertanya, apa alasan Anda untuk menjadi seorang trader? Hampir 75% mengatakan dan menjawab, karena saya ingin kaya, Pak. Saya ingin seperti Pak Rangga, saya ingin sukses. Saya ingin punya mobil Lamborghini, mobil Porsche dan lain-lain. Banyak hal yang beranggapan demikian. Menurut saya, teman-teman, tidak ada orang yang bisa kaya dari trading. Ya, saya yakin statement saya mungkin bisa kontroversi, tapi saya punya argumentasi dan punya bukti yang kuat. Ya. Terlebih lagi, saya menjalani aktivitas trading ini bukan setahun 2 tahun. Menurut saya, tidak ada orang yang bisa sukses dari trading. Tapi, orang yang trading dengan baik dan benar, dia bisa menghasilkan profit yang lumayan besar. Dengan profitnya, dia kelola. Dia perlu satu ilmu lagi untuk memanage keuangannya. Dengan keuangan yang sudah dia dapatkan dari hasil profit tradingnya, dia kelola jadi berupa bisnis yang lain. Disitulah baru kekayaan bisa Anda dapatkan. Jadi jangan Anda berpikir dan bermimpi bahwa saya trading karena ingin shortcut untuk sukses gitu loh. Jalan pintas untuk sukses. Karena saya melihat banyak trader-trader flexing ya kan, dengan menggunakan jam Richard Mille, dengan menggunakan mobil Porsche, mobil Lamborghini, mobil Ferrari. Kemudian Anda ingin seperti itu, tapi Anda tidak berpikir bahwa prosesnya ini proses yang panjang. Jadi teman-teman semua, bedakan antara sukses dalam trading dengan sukses dalam keuangan Anda, sukses dalam kehidupan Anda. Kalau sukses dalam trading, Anda bisa lakukan. Ketika Anda melakukan disiplin trading, Anda punya trading plan yang bagus. Anda memanage 3 hal yang sering saya share ke teman-teman semua ya, yaitu memanage tentang profit, money management, profit management, kemudian yang ketiga load management. Anda kedepankan psikologi di dalam trading Anda. Anda disiplin dalam trading plan Anda bisa memaksimalkan profit Anda. Tapi ketika Anda memiliki profit yang banyak, kalau Anda tidak pintar mengelola profit Anda, tentunya ya sama saja seperti Anda bisnis yang lain, bisnis konvensional, Anda banyak profit dari situ, hanya banyak keuntungan, tapi tidak pintar mengelola keuangan. Jadi bedakan antara Anda bisa profit maksimal dari trading atau sukses dalam trading dengan sukses dalam mengelola keuangan Anda. Dan satu lagi teman-teman semua, cara yang paling make sense menurut saya, karena sampai sekarang kalau ada yang bertanya, Pak Rangga ini bisa sukses dalam trading, ini gurunya siapa? Jujur saya tidak punya guru. Guru yang secara fisik intens mengajarkan saya trading itu tidak ada. Jadi selama ini saya belajar jatuh bangun itu dari pengalaman saya,
dan saya banyak berkomunitas. Maka komunitas trading ini saat ini jadi amat penting. Kenapa? Karena komunitas ini bisa membantu kita mendapatkan satu edukasi dan informasi yang benar bahwa trading yang baik dan benar itu seperti apa. Bagaimana ketika kita mengalami sebuah risiko yang besar, apa yang harus kita lakukan? Karena teman-teman semua, manusia ini makhluk sosial. Ketika kita ingin sukses, tentunya ada cara yang paling mudah juga ketika kita ingin sukses dengan ketika kita harus bertemu orang-orang satu frekuensi dengan kita. Kalau saya ingin sukses, tapi saya ngumpul-ngumpul dengan satu komunitas yang dari hari ke hari ngomongnya adalah masalah terus, bagaimana cara saya mau sukses? Kan ada pepatah lama yang mengatakan, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan terkena wanginya. Kalau kita dekat dengan pandai besi, kita akan terkena asapnya atau terkena apinya kan. Jadi komunitas zaman sekarang dalam dunia trading itu sangat amat penting. Saran saya, kalau ada yang bertanya, bagaimana saya ingin sukses dalam trading? Saya harus berguru kepada siapa? Ada nggak rekomendasi trader yang paling bagus? Menurut saya semua trader expert yang sudah nongol di TV itu bagus kok. Bagus di trading plan-nya masing-masing, bagus di keilmuannya masing-masing. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Yang salah adalah kitanya. Ya, jangan sampai kita memilih trader yang salah. Kalau ilmunya sih bagus, tapi kan niat orang tidak ada yang tahu ya teman-teman. Karena banyak sekali informasi yang datang ke saya. Ada orang trader yang ngaku expert, dia mengajarkan orang ini itu tentang ilmu trading, disiplin trading, technical dan lain-lain. Dengan jual buku dan lain-lain. Menurut saya teman-teman semua, apakah bisa kita belajar trading yang bagus dari buku? Tentunya kalau kita hanya belajar ilmu dasar tentang trading, ilmu technical dan lain-lain, mungkin aja bisa. Tapi untuk menjadi trader yang bagus, yang bisa memaksimalkan profit dan meminimalisir risiko, tentunya kita nggak hanya bisa dari buku. Balik lagi, bagaimana caranya Pak Rangga? Yang paling make sense adalah dengan Anda mengikuti atau Anda bertemu dengan komunitas trading, yang dimana komunitas itu memiliki vibrasi yang positif, memiliki keilmuan yang bagus si tradernya, yang bisa mengedukasi ke member-membernya. Karena dari situlah dengan komunitas itu kita bisa belajar bagaimana cara trading yang baik dan benar dan menjadi seorang profesional trader. Jadi menurut saya, sekali lagi teman-teman semua, everything start for mindset. Segala sesuatu harus bermula dari mindset, terutama ketika kita mau memulai menjalani bisnis dalam trading tersebut. Ketika kita menjalani bisnis trading ini. Dan satu hal lagi, tidak ada trader yang bagus, tidak ada trader yang expert yang melebihi dari trader lainnya. Semua trader bagus. Banyak yang bertanya kepada saya, ada yang bertanya kepada saya, berarti saya harus belajar ke siapa untuk supaya saya sukses dalam trading. Saya sarankan kepada Anda, tidak ada trader yang paling unggul dari trader lainnya, tidak ada. Sejauh saya berkecimpung dalam dunia trading, semua professional trader dia memiliki keilmuan masing-masing, memiliki trading plan masing-masing. Jadi buat apa ada seorang trader ya, dia punya satu komunitas, kemudian ada satu trader lain dia punya satu komunitas, masing-masing saling menjelekkan. Menurut saya itu hal yang sia-sia dan buang-buang waktu. Tujuan kita adalah ingin profit maksimal dari trading, kita ingin menciptakan sebuah profit yang bagus dari trading. Jadi saran saya, zaman sekarang Anda harus memilih komunitas yang baik. Anda harus memilih profesional trader yang bijak untuk mengajarkan hal tersebut. Itu aja dari saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat Anda cerna. Dan saya juga berharap Anda bisa memaksimalkan profit dengan bagus pada nantinya. Saya ingin melihat Anda di puncak kesuksesan. Dan satu keilmuan ya yang sampai saat ini saya tekankan adalah tidak ada orang yang sukses dalam trading. Tidak ada orang yang kaya dari trading. Yang ada adalah orang yang bisa memaksimalkan profitnya dari trading. Dengan profit ini dia kelola menjadi sebuah bidang bisnis lain, barulah di situ bisa kaya dan sukses dari hasil uang yang dihasilkan dari trading tersebut. Itu aja dari saya, sukses buat Anda semua. Saya Rangga Hadiputra, see you on the top.